Selesai pulang dari proyek pembangunan kampus, aku menyetir mobil menuju kantor. Bukan saja duduk di kantor buat laporan, aku juga membiasakan kerja langsung lihat ke lapangan. Karena banyak permintaan bahan yang kadang tak sesuai prediksi. Jalan macet membuatku mengambil jalan lain. Jalan lebih jauh, tapi tak perlu berlama-lama di lampu merah. Sambil mendengarkan alunan nyanyi Judika, aku merasa lebih terhibur. Kata orang, musik termasuk membangkitkan mood. Yah, itulah yang aku rasakan. Akan tetapi, saat melewati jalan persimpangan, aku melihat Mas Arga berdiri di tepi jalan bersama seorang wanita memakai jilbab segitiga berwarna merah. Wanita itu terlihat marah-marah ke suamiku karena bisa terlihat mulutnya tak henti bicara dengan mimik wajah kesal. Tak terdengar apa yang diucapkannya karena di sebelah kanan jalan ada sungai. Wanita itu terlihat marah-marah sambil menunjuk Mas Arga. Namun Mas Arga memalingkan wajah kesal dengan diam sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mulai bicara di ponsel. Melihat itu semua, aku memarkir mobil di tepi jalan dan ingin menghampiri mereka. Siapa wanita memakai jilbab merah itu? Akan tetapi, baru saja beberapa langkah dari mobil, tiba-tiba datang seorang berkendara motor, lalu parkir tepat depan wanita itu. Aku mempercepat langkah, hingga kini sudah berada di belakang Mas Arga. Mas Arga memalingkan wajah ke belakang. Sarah, matanya membulat sempurna. Aku yakin ia terkejut karena tiba-tiba aku berada di belakangnya. Ponselnya langsung dimasukkan ke saku celana. Kamu ngapain sih? Mau bikin aku malu? Lelaki berkendara itu membentak wanita itu. Namun suaranya tak asing, meskipun helm masih melekat di kepalanya. Aku malah fokus melihat mereka. Aku mau tahu siapa wanita itu. Teriak wanita itu. Terlihat sangat emosi ke lelaki itu. Ya, lelaki itu adalah Pak Rudi, atasan Mas Arga. Apa maksud semua ini? Kenapa Mas Arga terlibat di antara masalah mereka? Aku yakin wanita itu adalah istri atau pacar Pak Rudi. Sepertinya ini masalah cemburu. Sarah, sebaiknya kita pergi dari sini. Lagian ini bukan masalah kamu, ucap Mas Arga sambil menarik tanganku. Tunggu, Mas. Aku berusaha melepaskan tanganku dari Mas Arga. Rasanya aneh saja jika suamiku tersangka atas kasus mereka. Biarkan mereka. Itu bukan urusan kita. Mas Arga tetap tak ingin aku ikut campur. Tapi, Mas. Hei, tunggu. Wanita itu berteriak padaku. Atau pada Mas Arga. Entahlah. Tapi sorot matanya ke arahku. Mas, aku ingin tahu apa yang terjadi. Lepaskan tanganku. Kali ini suaraku lantang hingga Mas Arga terdiam menatap. Siapa wanita itu? Kutunjuk wanita berjilbab merah itu. Ia istrinya Pak Rudi. Jadi gak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Jadi dugaanku benar. Wanita itu istri atasan Mas Arga. Namun kenapa ia membentak suamiku? Apakah karena suaminya bos Mas Arga? Tapi kenapa ia bicara seperti tentang wanita selingkuhan Pak Rudi? Biar aku hadapi. Statusmu masih suamiku, Mas. Jadi semua masalahmu harus aku ketahui, ucapku tegas, lalu menarik tanganku agar terlepas. Tapi Sar, ini bukan masalah kita. Ia hanya salah paham. Tanganku sudah terlepas dari Mas Arga. Aku tak peduli ucapan Mas Arga. Terus melangkah mendekati Pak Rudi dan istrinya
yang juga terlihat sedang bertengkar. "Jadi kamu selingkuhan suamiku?" Wanita itu menunjukku dengan mata melotot. Sialan, apa dia tidak bisa bicara baik-baik? Ini malah menuduh, seolah aku terlibat seperti wanita yang suka sama suami orang. Ih, amit-amit deh. Ku hela nafas panjang. "Bisa nggak ngomong baik-baik?" tanyaku ketus. "Maaf Bu Sarah, ini hanya salah paham," ujar Pak Rudi terdengar baik. "Sebenarnya ada masalah apa sih Pak?" "Sarah, sebaiknya balik ke kantormu. Ini hanya masalah rumah tangga Pak Rudi. Mas Arga berusaha agar aku tak bicara banyak. Itu karena ia kembali menarik tanganku menuju arah mobil." "Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan suamiku? Jangan kamu kira aku tidak tahu." Astaga, ia masih kukuh jika aku adalah selingkuhan suaminya. Justru aku kesini karena ingin tahu kenapa ia marah pada Mas Arga. "Hei Mbak, punya mulut bisa dijaga nggak sih? Aku bukan selingkuhan suamimu. Justru aku kesini karena ingin tahu kenapa kamu marah pada suamiku." Kutunjuk Mas Arga agar jelas jika aku istrinya. Wanita itu terdiam dan terpanah. "Tuh kan, aku sudah bilang jika aku tak selingkuh. Ini Bu Sarah, istri dari Arga," Pak Rudi menjelaskan, hingga wanita itu tetap diam dengan alis bertaut. Mungkin saja sedang memikirkan sesuatu. Aku sudah bilang jika ini salah paham. "Sarah, sebaiknya balik saja ke kantormu. Aku juga mau ke proyek," ucap Mas Arga. "Bu Sarah, maafkan ucapan istri saya. Ini hanya masalah rumah tangga." "Baiklah Pak, tapi kenapa Mas Arga?" "Ini hanya salah paham. Mungkin istri saya mengira jika Mas Arga menyembunyikan perselingkuhan saya yang tak pernah ada," jawab Pak Rudi. "Baiklah, kalau gitu saya permisi dulu." Lalu aku dan Mas Arga melangkah menuju mobil. Namun sebelumnya, sekilas terlihat wanita itu masih terpana padaku. Ternyata hanya salah paham. Aku sudah bilang, ini hanya salah paham dan bukan urusan kita, ucap Mas Arga sambil melangkah. "Tapi kenapa ia marah padamu, Mas? Tentu aku penasaran. Aku kira ia selingkuhanmu." "Ya nggak mungkin aku selingkuh, Sar. Biayain istri dan anak satu aja aku masih minta bantuan ibu. Untung kamu dapat kerja." Aku kira Mas Arga selingkuh dengan wanita itu. Tadinya mau labrak mereka karena ketahuan selingkuh. Namun ternyata dugaanku salah. Ini hanya salah paham yang bisa diterima logika, karena Pak Rudi sudah menjelaskan hingga istrinya terdiam. Seandainya Mas Arga punya selingkuhan, pasti aku menggugat cerai. Tidak ada kata maaf untuk kesalahan itu. "Sar, aku mau ke rumah Pak Rudi. Katanya ia ada proyek kecil. Gak usah tunggu aku pulang. Aku bawa kunci cadangan. Tapi kita sama-sama baru pulang kerja, Mas. Masa kamu pergi lagi?" Aku meletakkan tas di meja. "Namanya juga ada proyek. Ini bukan proyek dari perusahaan kami kerja, tapi proyek pribadi yang kami jalankan." Muka Mas Arga tampak senang. Baru pulang kerja, Mas Arga langsung mandi. Lalu ia berpakaian rapi. Wangi parfum sangat menyengat. Dan ia berkaca sambil bersiul, seperti orang sedang jatuh cinta saja. "Oh, semoga sukses Mas," jawabku. Tak ingin berpikir buruk. Ini lantaran aku tak ingin stres. Lagian masih banyak laporan yang harus ku selesaikan. Malam ini sepertinya aku harus duduk depan laptop menyelesaikan laporan, biar besok pagi di kantor semua kerjaan selesai dan aku bisa lanjut ke pekerjaan lain.
akan kutunjukkan jika kinerjaku bagus ke Pak Ismail. Kak Amel juga harus tahu jika aku tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaannya. Bersambung.